Halo semuanya, ketemu lagi dengan Amin. Kita sudah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan model agent kecerdasan buatan menurut buku Artificial Intelligence: A Modern Approach karya Stuart Russell dan Peter Norvig. Setelah sebelumnya kita membahas Simple Reflex Agent, Model Based Agent, Goal Based Agent, dan Utility Based Agent. Sekarang kita akan masuk ke agent yang paling pintar dan paling modern, yaitu Learning Agent. Apa sih itu sebenarnya Learning Agent? Yuk kita simak video ini. Apa itu learning agent? Learning agent adalah agen yang bisa belajar dari pengalaman dan menjadi semakin pintar seiring waktu. Jika agen-agen sebelumnya hanya mengikuti aturan atau tujuan yang sudah ditentukan, maka learning agent bisa. Yang pertama tuh belajar dari data. Setelah belajar dari data, memperbaiki cara kerjanya. Beradaptasi dengan lingkungan baru, serta membuat strategi yang lebih baik dari pengalaman. Sederhananya gini, semakin lama dipakai, semakin cerdas ia bekerja. Kalau agent-agent sebelumnya hanya mengikuti aturan atau memilih tindakan terbaik berdasarkan tujuan, learning agent lebih hebat karena dia bisa belajar sendiri dari pengalaman. Artinya, semakin sering digunakan, agent ini akan semakin pintar tanpa harus selalu diberi aturan baru oleh manusia. Berikut adalah diagram bagaimana agent ini bekerja. Diagram ini menjelaskan cara kerja learning agent, yaitu agent yang belajar dari pengalaman dan semakin lama semakin pintar. Agent bertindak dan mengamati hasilnya menggunakan sensor. Bagian yang disebut kritik menilai apakah tindakan tersebut baik atau tidak. Jika tidak sesuai harapan, learning element akan memperbaiki pengetahuan agent berdasarkan feedback tadi. Sementara, problem generator mencoba agent mencoba cara baru agar semakin berkembang. Dengan mekanisme belajar seperti ini, agent mampu beradaptasi dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Ini adalah dasar dari AI modern seperti mobil otonom, sistem rekomendasi, dan model bahasa seperti ChatGPT. Kalau analogi dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Bayangkan anak kecil belajar naik sepeda. Awalnya jatuh-jatuh, lalu belajar mengendalikan keseimbangan. Semakin sering latihan, semakin mahir. Itu juga yang dilakukan learning agent. Bukan hanya mengikuti aturan, tapi belajar cara terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, menurut Russell dan Norvig, sebuah learning agent memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah learning element, bagian yang belajar dari pengalaman; performance element, bagian yang menjalankan tugas secara nyata; kritik, memberi umpan balik, apakah tindakan sudah benar atau belum; dan yang terakhir adalah problem generator, membantu agen mencoba hal-hal baru untuk memperbaiki kemampuan. Jadi prosesnya mirip seperti manusia nih, belajar, mencoba, mengevaluasi, memperbaiki, dan mengulang. Contoh learning agent di kehidupan nyata. Yang pertama adalah ChatGPT dan AI generative. Semakin banyak data dan interaksi, semakin baik kualitas jawaban. Mobil Tesla autopilot, belajar dari jutaan jam perjalanan untuk mengemudi lebih aman. Google Photos, semakin sering kamu memberi label foto, sistem semakin akurat mengenal wajah. Game AI, contohnya nih, game AlphaGo. Belajar bermain game dengan mencoba memilih langkah secara mandiri. E-commerce dan sosial media, mempelajari pola belanja atau tontonan kamu untuk memberi rekomendasi terbaik. Agen jenis ini sangat kuat karena tidak perlu diprogram aturan satu persatu. Ia belajar sendiri seperti manusia. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya, agent ini dapat belajar sendiri dan terus membaik. Sangat fleksibel, mampu menangani situasi kompleks, dan ini adalah yang menjadi dasar AI modern. Namun kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah butuh data besar, training butuh waktu dan sumber daya. Bisa salah belajar jika datanya buruk, perlu pengawasan manusia. Kesimpulan, jadi learning agent adalah puncak model kecerdasan buatan menurut Russell dan Norvig. Ini adalah agent yang belajar beradaptasi dan berkembang dari waktu ke waktu, bukan hanya mengikuti aturan atau tujuan yang sudah ditentukan. Teknologi AI yang kita kenal hari ini, mulai dari sistem digital, robot pintar, mobil otonom, hingga model base seperti ChatGPT, DeepSeek, dan banyak lainnya, semuanya berbasis konsep learning agent. Dengan kata lain, masa depan AI ada pada sistem yang mampu berpikir dan berkembang seperti manusia, bahkan lebih cepat. Terima kasih sudah mengikuti sampai agent kelima. Kita berhasil memahami seluruh evolusi kecerdasan buatan dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya.
See you.